Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Karesa, NIM 12205193061. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang pengertian membuka dan menutup pelajaran. Nah, pastinya semua guru itu harus bisa menguasai tentang membuka dan menutup pelajaran. Karena sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus bisa membuka pelajaran dengan baik agar siswa bisa tertarik dengan mata pelajaran kita. Nah, apa sih itu membuka pelajaran? Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Nah, sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti dari pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, usaha menutup pelajaran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Jadi kesimpulannya, keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh guru dalam memulai dan mengakhiri suatu pembelajaran. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penjelasan selanjutnya yaitu manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Manfaat keterampilan membuka pelajaran yaitu 1. Menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. 2. Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang keempat, menyadarkan siswa akan adanya hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki dan diketahui dengan yang akan dipelajari. Sedangkan manfaat keterampilan menutup pelajaran yaitu 1. Untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diproses siswa sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Yang keempat, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Perlu kalian ketahui, keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Antara lain yaitu 1. Siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Yang keempat, siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan, atau konsep-konsep yang tercangkup dalam suatu peristiwa. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Sifa Umi Azari dari kelas PGMI 3F dengan NIM 12205193087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tujuan dari keterampilan membuka pelajaran adalah 1. Menyiapkan mental siswa. 2. Menumbuhkan semangat, motivasi, dan perhatian siswa agar siswa menyadari batas-batas tugasnya. Yang ketiga, agar siswa menyadari tingkat keberhasilan yang telah dicapainya. Yang keempat, agar siswa memahami hubungan antara materi yang telah dikuasainya dan materi yang akan dipelajarinya. Yang kelima, mendapatkan dan mempertahankan perhatian siswa. Yang keenam, menyampaikan garis besar materi yang akan dibahas. Sedangkan Wina Sanjaya menyebutkan tujuan khusus dari keterampilan membuka pelajaran, yaitu 1. Menarik perhatian siswa. 2.
menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, membuka pelajaran yang dapat digunakan untuk mengetahui entering behavior atau tingkat kesiapan dan penguasaan siswa terhadap materi. Sedangkan tujuan menutup pelajaran sendiri adalah 1. Memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung. 2. Mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah dijalani. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang baru saja dikuasai. Sedangkan tujuan menutup pelajaran menurut Santri Darus sebagai berikut. 1. Untuk memberikan pemahaman siswa yang terhadap materi pokok yang telah dilakukan. Yang kedua, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa sekaligus berfungsi sebagai umpan baik bagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Paradibah, NIM 12205193139 dari kelompok 7 Strategi Pembelajaran MI atau SD. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip keterampilan membuka pelajaran dan menutup pelajaran. Untuk yang pertama, yaitu prinsip membuka pelajaran. Prinsipnya ada 4. Nomor 1, prinsip bermakna. Dalam penerapan prinsip bermakna, di dalamnya mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Dan yang nomor 2 yaitu kontinu atau berkesinambungan. Dalam penggunaan keterampilan membuka pelajaran, sifat kontinu ini berarti antara gagasan pembukaan dengan pokok bahasan tidak terjadi garis pemisah. Dan yang nomor 3 yaitu fleksibel atau penggunaan secara luas. Fleksibel dalam kaitan ini berarti penggunaannya tidak kaku, dalam artinya tidak terputus-putus atau lancar. Dan yang nomor 4 yaitu antusiasme dan kehangatan dalam mengomunikasikan gagasan. Antusiasme dan gagasan dapat ditunjukkan oleh guru melalui bertanya kabar kepada siswanya dan menanyakan mengapa teman mereka tidak masuk di kelas. Ada juga prinsip-prinsip teknis dalam membuka pelajaran. Prinsip teknis ini ada 5. Nomor 1, singkat, padat, dan jelas. Yang nomor 2, keterampilannya tidak diulang-ulang. Nomor 3, mengikat perhatian siswa. Dan yang nomor 4, disertai contoh atau ilustrasi seperlunya. Yang nomor 5, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Untuk yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam menutup keterampilan pelajaran. Prinsipnya ada 2. Yang pertama, bermakna. Berarti usaha untuk menarik perhatian siswa atau memotivasi siswa yang di dalamnya harus sesuai dengan isi dan tujuan pembelajaran. Dan yang nomor 2 yaitu berurutan dan berkesinambungan. Prinsip berurutan dan berkesinambungan memerlukan adanya susunan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan minat siswa. Di dalamnya itu kaitannya logis, sehingga dapat disusunlah rantai komisi yang jelas dan tepat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Diah Nurhayati, NIM 12205193216. Di sini saya akan meneruskan materi mengenai komponen membuka dan menutup pelajaran. Komponen membuka pelajaran. 1. Menarik atau menumbuhkan perhatian siswa. Guru dapat melakukannya dengan memvariasikan gaya mengajar, menggunakan alat-alat bantu mengajar, dan pola interaksi yang bervariasi. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar siswa. Dapat dilakukan dengan cara membangun suasana yang akrab, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, memperhatikan minat siswa. Yang ketiga, memberi acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Guru dapat melakukan dengan cara mengemukakan tujuan, menjelaskan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran, menjelaskan target atau kemampuan yang harus dimiliki, dan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, membuat kaitan. Dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan apersepsi,
mengulas sepintas garis besar isi pelajaran yang berlalu, mengaitkan materi yang diajarkan dengan lingkungan siswa-siswi, menghubungkan hubungan bahan pelajaran yang sejenis dan berurutan. Kemudian mengenai penutup pelajaran, yaitu 1. Meninjau kembali atau mengulas pelajaran yang telah disampaikan. 2. Menilai atau mengevaluasi. 3. Tanya jawab secara lisan yang dilakukan guru kepada siswa secara perorangan. 4. Mendemonstrasikan ide baru pada situasi lain. Yang 5. Menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas. Yang 6. Memberikan soal tertulis yang dikerjakan oleh siswa secara tertulis juga. Yang 7. Tindak lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.